Itu tadi dua program prioritas pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno dalam kampanye yang sering kali disebutkan selama putaran atau proses Pilkada DKI Jakarta berlangsung. Dan kini kita berkesempatan bertanya langsung kepada calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di studio Kompas TV terkait upaya mewujudkan program-program Anies Sandi yang diunggulkan di Pilkada Jakarta versi semua lembaga survei. Selamat sore. Sore Mbak Cindy. Bang Sandi, kalau selama ini selalu diperkenalkan sebagai Bang Sandi oleh Pak Anies Baswedan. Selamat terlebih dahulu karena keunggulan Anda dan Pak Anies Baswedan di sejumlah lembaga survei meski masih menunggu ya secara resmi dari KPU DKI Jakarta. Program-program sering disampaikan ketika kampanye Pilkada DKI Jakarta berlangsung. Sekarang sudah unggul menurut lembaga survei, sudah ditagih oleh masyarakat? Jadi pertama-tama sebetulnya sebelum kita bicara mengenai program, prioritas kita adalah bagaimana menghadirkan rekonsiliasi. Detik-detik, jam-jam, hari-hari ke depan kita harus kita fokuskan untuk memastikan bahwa seluruh warga Jakarta bisa menjadi pemenang dari Pilkada kemarin. Boleh kita akui memang Pilkadanya selama berbulan-bulan menyita begitu banyak perhatian luar biasa. Dan WhatsApp group kadang-kadang jadi hot dan ada yang ditendang dari WhatsApp group gara-gara perbedaan pilihan. Nah, kita coba kembali satukan warga Jakarta, kita hadirkan komunikasi-komunikasi yang merangkul semua. Bagaimana Anies dan Sandi bisa juga merangkul Pak Basuki dan Pak Jarot, memastikan bahwa mereka adalah bagian daripada kemajuan Jakarta, mereka sudah berdedikasi dan memberikan yang terbaik. Kita hadirkan komunikasi yang baik juga kepada para pendukungnya. Rekonsiliasi sebelum mewujudkan program-program yang sempat terucap di kampanye. Kenapa ini menjadi perhatian utama dari pasangan calon nomor 3 Anda dan juga Pak Anies? Kita melihat bahwa Pilkada kemarin sangat memecah belah dan mengkhawatirkan menurut Anda? Saya cukup optimis dari awal karena ini sudah saya sampaikan kepada Pak Basuki Juni 2016 bahwa isu utama dari warga Jakarta sebetulnya adalah isu-isu yang bersinggungan dengan keseharian mereka, lapangan pekerjaan, pendidikan. Mereka ingin kesejahteraan yang lebih baik, mereka ingin bagaimana anak mereka yang tumbuh berkembang memiliki pendidikan yang berkualitas dan tuntas dan biaya hidup nih, semuanya sekarang serba mahal di Jakarta. Bagaimana biaya hidup ini masih tetap terjangkau bagi mereka, khususnya biaya perumahan, biaya transportasi, biaya sembako yang meningkat. Nah, isu yang kemarin agak memecah belah itu tentang isu-isu yang sebetulnya tidak relevan dengan para warga Jakarta yang sangat-sangat cinta terhadap Jakarta dan ingin tumbuh dan berkembang tetap di Jakarta. Mereka ingin jadi bagian daripada Jakarta. Jadi itu yang menjadi fokus kita. Rekonsiliasi ini bisa kita lakukan kalau kita melakukannya bersama-sama. Rekonsiliasi itu yang pertama akan dilakukan. Tapi kemudian ketika masyarakat menilai calon gubernur, wakil gubernur DKI Jakarta dari apa yang sudah diucapkan, pasti juga akan ditagih dalam bahasa masyarakat. Pasti. Secara diukur secara aksi. Pasti. Itu pasti. Pasti banget. Dan selalu saya disampaikan kan setiap kali ada kunjungan negara. Pak, ini janji-janjinya cuma janji pas lagi kampanye aja, atau nanti bakal diwujudin, atau bakal lupa lagi, atau Bapak nyalon. Apa yang jawab Bang Sandi? Bapak nyalon nanti 2019, bye-bye deh kita. Jadi saya bilang gini, janji itu diucapkan karena kita betul-betul komit kita akan wujudkan. Janji itu bukan hanya di dunia, tapi juga untuk di akhirat. Kalau nggak ditagih di dunia, pasti akan ditagih di akhirat. Saya ini dulu mantan pengusaha, saya bilang, saya tahu banget kalau janji sama pelanggan, itu pasti ditanya dan ditepati, dan kalau nggak ditepati, ditagih dan dihukum kalau nggak kita menepatinya. Jadi insya Allah kita akan istiqomah, masih ada 6 bulan. Menuju Oktober, tapi kita berikan kepastian kepada baik pendukung kita maupun juga yang mendukung Pak Basuki dan Pak Jarot bahwa kita akan menepati janji-janji kampanye kita. Menepati janji kampanye. Kami dan juga publik mencatat ada sejumlah program yang ditawarkan oleh Bang Sandi dan juga Pak Anies selama kampanye. Yang paling mencolok dan menjadi perhatian masyarakat adalah ada beberapa hal. Saya sebutkan yang pertama, ada DP rumah 0 rupiah. Rumah dengan DP 0 rupiah. 0 rupiah, kemudian ada reklamasi, ada janji menutup Alexis, kemudian juga ada janji-janji soal OKOC, OKO Trip, OKO Care. Dari sejumlah program yang disampaikan oleh
Bang Sandi dan juga Pak Anies, mana prioritas yang akan dilakukan dalam waktu dekat ketika nanti memimpin Jakarta? Pertama, 6 bulan ini ke depan kita pastikan bahwa persiapan menuju Oktober kita berikan dukungan kepada Pak Basuki dan Pak Jarod untuk menyelesaikan selama 6 bulan ini banyak sekali agenda-agenda mereka. Dan kita nggak ingin Pak Basuki dan Pak Jarod dihalang-halangi oleh pendukung kita, baik partai maupun warga masyarakat relawan selama 6 bulan ke depan untuk menyelesaikan agenda-agenda yang sangat penting bagi mereka. Setelah itu apa yang akan Setelah dilakukan itu oleh Bang tentunya 3 program utama kita, bagaimana kita bisa menyediakan lapangan kerja. Program OKOC adalah program yang betul-betul sekarang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Per hari ini angka 12.000 secara psikologis itu angka yang melebihi 25% dari target kita tahun pertama sudah terlampaui. Jadi kita pastikan lapangan kerja akan tercipta, program OKOC akan mampu untuk, OKOC-nya udah saya ganti sekarang. Gimana Jadi sekarang? bukan OKOC lagi karena kita sekarang udah nggak ada 3 lagi, OKOC. OKOC, oke. Jadi buat saya itu yang paling penting, lapangan kerja. Nomor 2, programnya Pak Basuki KJP itu kan bagus dan kita modifikasi dengan KJP Plus untuk pendidikan. Gimana KJP Plus itu transisinya nanti baik dan kebutuhan dana tambahan untuk pendidikan kita yang lebih berkualitas dan tuntas, karena kita sekarang mencakup juga sampai kuliah, sampai juga yang pesantren dan madrasah, yang paket keterampilan paket A, B, dan C, dan juga ada kemungkinan ini bisa diambil tunai sebagai fitur bagi keluarga yang menghadapi bencana, itu bisa kita implementasikan. Itu prioritas kedua. Prioritas ketiga adalah mengenai program-program untuk biaya hidup yang terjangkau. Salah satunya adalah OKO Trip. OKO Trip ini kita pastikan bahwa konsolidasi dengan penyelenggara transportasi umum, transportasi massal ini bisa mulai terbangun diskusinya mulai sekarang. Dan sudah bagaimana dibangun diskusinya dengan sudah mulai dibangun pihak-pihak dengan pihak-pihak terkait. Kita lagi berbicara juga dengan teman-teman di Organda. Kemarin teman-teman juga yang menyelenggarakan transportasi yang bisa menjadi bagian daripada OKO Trip ini sudah mulai terbangun. Jadi juga dengan rumah dengan DP 0 rupiah. Itu dia, rumah DP dengan 0 DP 0 rupiah ini kan kita harus perlu perdanya. Perda yang memastikan bahwa kita bisa mendapat payung hukumnya dan juga pendanaannya. Karena perkiraan kami tahun pertama tentunya dari 300.000 lebih hunian yang berbiaya murah yang diperlukan oleh warga Jakarta, target kita untuk 5 tahun ini mereduksi jumlah tersebut sehingga berkurang sebanyak 80%. Berarti dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun. Berarti untuk tahun pertama kita harus targetkan kurang lebih antara 2,7 sampai 3 triliun rupiah dari APBD DKI yang bisa kita berikan prioritas untuk menghadirkan program rumah dengan DP 0 rupiah. Ini berarti harus bicara juga. Karena kemarin partai-partai pendukung Pak Basuki dan Pak Jarod kan mempertanyakan dan jumlahnya banyak sekali. Mereka total lebih dari 60 kursi di DPRD. Dan tanpa dukungan DPRD ini nggak akan bisa berjalan. Tapi mudah-mudahan kita akan mulai ada diskusi. Saya kemarin baru bicara sama teman-teman di PDI Perjuangan. Yuk kita duduk yuk dengan format yang jangan terlalu formal. Sambutannya seperti apa responnya? Alhamdulillah. Ini yang patut kita syukuri bahwa kedewasaan para politisi dan pendukung Pak Basuki Pak Jarod itu sekarang betul-betul cerdas, matang, dan mereka melihat yang udah mari kita bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi untuk menghadirkan program-program yang sudah lama ditunggu. Kita akan bahas lagi terutama dengan program-program yang menjadi janji kampanye pasangan calon nomor 3 dan bagaimana akan mengukur janji-janji kampanye ini menjadi sebuah aksi. Seusai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Benu akan mencicipi beberapa menu soto dari seluruh Nusantara. Maaf. Food Story, Sabtu 22 April pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Kriuk jaga mungkas. Pertama di Indonesia, Sonsi Drink. Taste the double C plus D. Sonsi Drink. Gue suka nih. It's fresh. Sonsi Drink. Taste the double C plus D. Sonsi drinknya mana? Kolesterol tinggi. Sekarang
Tidak lagi, minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Planstanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Hah? Cuti ke Jepang? Tunda dulu lah. Reschedule aja. Untungnya pakai Traveloka, bisa ubah jadwal penerbangan langsung dari aplikasimu. Cobalah kamu mengerti. Ini kan... Cutinya saya tunda. Nah, gitu dong. Traveloka dulu. Atur liburan kemudian. Puasa sunnah bisa kapan saja. Supaya tetap segar, saya selalu sahur dengan cabadak botol dan berbuka dengan yang kaleng. Puasa sunnah yuk. Larutan penyegar cabadak yang ada badaknya. Untuk Anda yang ingin kendali lebih, kami persembahkan tabungan Danamon Lebih. Bebas biaya admin, saatnya Anda pegang kendali. Khawatir kamar pesanan Anda nggak nyaman? Pasti belum kenal Airy Rooms. Dengan harga terjangkau, Airy Rooms menjamin 7 kenyamanan di ribuan akomodasi. Tempat tidur bersih, AC, air hangat, TV, wifi gratis, perlengkapan mandi dan air minum gratis. Cari kamar? Airy Rooms. Mulai pagi dengan cantik. Marina Natural Protects and Cares. Kulit terjaga pagi sampai malam. Kulit cantik 24 jam. Natural. Sebelum jeda tadi saudara, kami membahas soal program yang menjadi andalan pasangan calon nomor urut 3, Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno, adalah program pembiayaan rumah dengan DP 0 rupiah. Banyak sekali masyarakat yang akhirnya bertanya-tanya, sangat tertarik dengan program ini. Bahkan di sosial media sering menyatakan, wah nomor 3 menang nih, saya bisa beli rumah di Jakarta. Tapi sebenarnya agar masyarakat lebih paham, Bang Sandi, DP 0 rupiah program dari pasangan calon nomor urut 3 sebenarnya apa sih? Pembiayaankah? Atau dengan cara bangunannya atau huniannya yang bisa dibeli oleh masyarakat? Jadi ini adalah program inovasi pembiayaan rumah yang lebih berkeadilan dan berpihak kepada warga Jakarta yang selama ini hanya bermimpi untuk memiliki rumah sendiri, menyewa rumah dan ngontrak. Bentuknya apakah rumah susun atau? Bentuknya karena ini tapak? Pembiayaan, bisa rumah tapak atau rumah hunian vertikal, tapi kalau untuk yang baru tentunya hunian vertikal. Kita prioritaskan untuk hunian vertikal. Nah, ada matriks-matriksnya seperti harganya itu antara 300 sampai 350 juta rupiah. Ini dikhususkan untuk warga Jakarta yang sudah tinggal di sini selama 5 tahun. Jadi kalau warga luar Jakarta, oh gue mau beli rumah di Jakarta juga, ya nggak bisa. Sudah dipetakan di mana di Jakarta yang bisa mendapatkan hunian rumah dengan harga 300 sampai 350 juta rupiah. Sudah, kalau misalnya yang tapak kan kita udah lihat banyak sekali di wilayah Jakarta. Dan sekarang hari ini Lipo Group, salah satu perusahaan pengembang terbesar, sudah menyatakan siap bermitra karena mereka juga punya lokasi land bank di wilayah Jakarta atau tanah-tanah yang siap dikembangkan dengan jangkauan harga seperti itu. Karena lokasinya itu di Jakarta sangat memungkinkan gitu. Dan untuk aset-aset yang belum terutilisasi dengan baik oleh Pemprov itu bisa dibangun hunian vertikal juga. Berikutnya, dia harus punya pendapatan sekitar 7 juta rupiah dan harus terbiasa menabung antara 2 sampai 2,5 juta rupiah per bulan. Karena banyak juga yang punya pendapatan 7 juta, tapi pengeluarannya 6,99 gitu. Nggak ada tabungan. Banyak sekali warga Jakarta kita yang terlalu konsumtif. Nah, kita ingin memprioritaskan kepada mereka yang benar-benar sudah siap. Mereka bisa menabung, mereka nggak memiliki pola hidup konsumtif. Mereka bisa mendapat prasyarat untuk ikut program rumah dengan DP 0 rupiah ini karena ini adalah proses kualifikasi yang kita akan melalui screening yang betul-betul orang yang berhak yang mengikuti program itu. 2,3 juta rupiah per bulan selama 6 bulan, itu bukankah akhirnya masyarakat berpikiran atau menganggap, nah itu juga DP? Loh, itu tabungan mereka.
Yang akan kita berikan solusi adalah DP-nya yang biasanya antara 20-30% tersebut kita beri dana talangan oleh Pemprov. Makanya kita perlu antara 2,7 sampai 3 triliun di tahun pertama. Nah, setelah itu diberikan talangan, apakah itu terus menjadi hibah? Enggak. Nah, ini perbedaan konsep kami. Konsep kami ingin bahwa mereka nanti naik kelas karena harapan kami bahwa keluarga muda atau jomblo mungkin yang punya rumah dengan DP 0 rupiah itu perlahan-lahan naik kelas karena income-nya penghasilan mereka mungkin 7 juta akan naik menjadi 10 juta, 12 juta per bulan. Setelah mereka mendapatkan 12 juta per bulan, mereka mau hunian yang lebih besar lagi, mungkin dia udah punya anak. Nah, waktu mereka menjual kan harga huniannya udah meningkat karena nilai tanah kan selalu meningkat. Setelah mereka menjual baru mereka membayar kembali dana talangan yang sudah diberikan bantuan oleh Pemprov. Jadi program ini tidak untuk mereka yang ingin tinggal selama dalam rumah dalam pembiayaan Pemprov DKI Jakarta. Iya, karena upward mobility itu yang kita inginkan dan kita mau mereka naik kelas. Mereka mayoritas dari warga Jakarta harus naik kelas karena kalau tidak jurang ketimpangan itu akan semakin hari semakin melebar. Untuk merealisasikan program-program yang pernah dijanjikan oleh pasangan calon nomor 3, Bang Sandi dan juga Pak Anies, tentunya ini ada hubungannya dengan anggaran, KJP Plus, kemudian DP 0 rupiah. Anggaran-anggaran ini tadi juga sudah dibahas, disinggung oleh Pak Basuki Cahayapurnama ketika bertemu dengan Pak Anies ya. Tadi mengatur atau berbicara soal tim transisi akan ada seperti itu. Bentuknya seperti apa sebenarnya? Mungkin secara formal bukan tim transisi yang kita ketahui pas Pilpres kemarin, tapi semacam kelompok kerja yang untuk memastikan, ini kita udah mulai bicara nih, minggu depan kita akan bicara, mudah-mudahan saya udah minta waktu kepada pimpinan DPRD, informal dulu lah, kira-kira nih programnya Anies Sandi untuk 2018 dan ke depan kita butuh suatu komunikasi yang baik. Kita komit ya bahwa ini semuanya untuk rakyat, kan ini duit rakyat, kita harus kembalikan untuk rakyat. Anggarannya besar 70 triliun, prioritasnya adalah program-program yang berpihak kepada rakyat. Nggak boleh dicolongin loh, nggak boleh lagi nih yang ada yang aneh-aneh, karena Anies sama saya ini sepakat. Juga dipantau oleh masyarakat ya? Karena dipantau oleh masyarakat dan kita akan buka secara transparan. Teman-teman DPRD sepakat, ayo boleh, tapi komunikasinya yang tentunya saling memanusiakan, jangan saling merendahkan, saling menghujat, jangan saling menyalahkan. Yuk kita duduk sama-sama, berapa sih perlunya? Anies tanya sama saya tadi pagi, San, kalau rumah dengan DP 0 rupiah tahun pertama perlu berapa? Bro, kira-kira sekitar 2,7 sampai 3. OKOC perlu berapa? Berapa ya? Nggak banyak, sana institusi keuangan perbankan yang akan memberikan permodalan, paling kita akan melakukan pelatihan, lagi dihitung, tapi jumlahnya nggak akan besar. Bagaimana OKO Trip, lagi dihitung juga, ternyata juga nggak besar gitu. KJP Plus lagi dihitung juga, ternyata nggak terlalu besar juga. Jadi penambahan anggaran-anggaran untuk program-program yang sudah ditunggu masyarakat ini mudah-mudahan bisa kita yakinkan teman-teman pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD dan kita bisa mendapatkan persetujuan mereka dalam suatu kerjasama yang saling menghormati. Soal APBD DKI Jakarta jumlahnya besar 70 triliun rupiah, Anda tadi sudah menyatakan nggak boleh dicolong nih karena masyarakat mengawasi dan juga ada transparansi. Transparansi seperti apa dan birokrasi seperti apa nanti yang akan dibangun oleh Pak Anies dan juga Bang Sandi ketika nanti memimpin Jakarta? Tentunya apa yang sudah dibangun oleh Pak Basuki dan Pak Jarod sekarang kita apresiasi. Transparansi ke depan ini tantangan kami harus take it to the next level. Ya, kita harus betul-betul sudah ada standar tinggi. Ini thresholdnya oleh Pak Basuki segini. Kita harus ada di sini. Kalau nggak masyarakat bilang, loh gimana kalau nggak apa yang kalian tawarkan? Nah, saya sama Pak Anies punya satu komitmen bahwa kita akan buka setransparan mungkin. Mulai dari penganggarannya, jadi e-budgeting. Waktu kita bicara juga kita buka secara totalitas. Setelah itu pengawasannya juga e-controlling, semua akan lihat. Setelah itu kita mau juga ada laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian. Sekarang belum bisa mencapai wajar tanpa pengecualian, saya akan minta teman-teman semua bekerja keras supaya tahun pertama kita mendapat mandat ini 2018 kita hadirkan laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian. Ada sempat disebutkan oleh Pak Anies pada saat itu dalam memerintah atau memimpin Jakarta nantinya akan melibatkan publik. Ada keterlibatan publik di sana. Harus ada. Bagaimana publik bisa terlibat untuk bisa menjaga juga transparansi dan juga birokrasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar semuanya nanti terwujud sesuai dengan program-program yang pernah dijanjikan? Konsepnya adalah open government. Open government itu adalah bentuk tertinggi dari good governance. Seterbuka apa nanti? Seterbuka. Semua program kita akan buka seluas-luasnya. Tidak ada yang tertutup.
standar-standar yang sekarang Pak Basuki terapkan, di mana semua rapat direkam, silakan juga kita akan teruskan dan tanpa pengecualian kita akan hadirkan keterbukaan itu baik dari perencanaannya, pembahasannya, sampai kepada implementasinya, sampai juga nanti pengawasannya. Setelah pengawasannya, reportingnya. E-reporting ini kadang-kadang kita lupa gitu. Begitu semua udah beres ya udah reportnya nggak diiniin. Padahal kita harus pastikan bahwa kaidah-kaidah akuntansi, kaidah auditing, kita akan kerja sama-sama BPK. Kita hadirkan bahwa ini kan uang rakyat gitu. Ini mandat yang kita terima, jangan hianati mandat yang kita terima karena kita mau ya udahlah kita udah dapat kepercayaan rakyat ini, nggak usah kita bikin reportnya yang wajar tanpa pengecualian. Harus kita hadirkan wajar tanpa pengecualian. Saya dulu akuntan awalnya, jadi saya tahu kalau kinerja kita nggak punya itu berarti sudah keterbukaan itu ujungnya adalah wajar tanpa pengecualian. Jadi saya berikan komitmen tahun pertama insya Allah kita kembalikan bukunya menjadi wajar tanpa pengecualian. Selalu ada strategi, selalu ada target yang dibentuk oleh pasangan calon nomor urut 3 yang nanti karena sudah unggul dari sejumlah lembaga survei. Kapan masyarakat bisa merasakan perubahan itu dengan janji yang telah disampaikan dengan strategi dan juga target? Kapan ada perubahan yang bisa dirasakan masyarakat? Mudah-mudahan pertama untuk rekonsiliasi kita ingin 1-2 bulan inilah kita akan buka komunikasi seluas-luasnya. Kita akan datangi para pendukung Pak Basuki dan Pak Jarod dan kami akan mendengar. Pasti mereka punya kekhawatiran. Nanti jangan-jangan ini, jangan-jangan ada perda syariah, jangan-jangan ada kembali lagi tuh pelayanan jelek di kelurahan dan lain sebagainya. Jadi kita bilang oke, semua akan kita catat, kita pastikan bahwa nanti pas kami mendapat mandat yaitu mulai menjabat di bulan Oktober nanti, ini semua kekhawatiran itu akan bisa terakomodasi dan diberikan jawaban. Dan terakhir, ini 5 tahun gitu. Dan sama seperti kemarin berkampanye 18 bulan, saya yang paling lama loh berkampanye 18 bulan. Memegang janji itu harus kita lakukan. Dan ada yang quick win, ada yang bisa diselenggarakan dalam waktu cepat, mungkin 100 hari, mungkin 6 bulan. Tapi juga ada yang memakan waktu. Kalau dari Pak Anies dan Bang Sandi? Kita ingin secepat-cepatnya tentunya. Tapi ada beberapa program yang akan memakan waktu. Menciptakan lapangan kerja itu memakan waktu. Menghadirkan pendidikan yang tuntas berkualitas memakan waktu. Tapi kita ingin kepercayaan dari masyarakat ini tidak disalahgunakan. Dan kita buktikan bahwa kita insya Allah amanah. Terima kasih sudah berbagi informasi dan juga menjelaskan kepada publik apa saja yang menjadi program dan nanti akan diukur melalui aksi. Terima kasih calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, calon wakil gubernur maksud saya nomor urut 3, Bang Sandiaga Uno, terima kasih.